Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami mendapatkan tema yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Yang beranggotakan saya sendiri Rizkyani Putri dengan NIM 22 dan juga teman saya ada Hanaya Caesarlita dengan NIM 23 dan juga Rahmadini Wulandari dengan NIM 24. Baik, langsung saja ke materi yang akan kami sampaikan, yaitu saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan di musola, masjid, atau langgar. Sistem yang digunakan yaitu sistem sorongan, bandongan, dan wetonan. Apa sih sistem sorongan, bendongan, dan wetonan itu? Baik, mari kita simak bersama-sama. Jadi, sistem sorongan itu adalah sistem pendidikan di mana secara perorangan menghadap kiai dengan membawa kitabnya. Kiai membacakannya dan mengartikannya, kemudian sang santri menirukannya. Sedangkan bandongan atau wetonan itu adalah sang kiai membacanya, mengartikannya, menjelaskan kitab tersebut, dan sang santri hanya mendengarkannya saja. Lanjut, sistem pendidikan semasa itu hanya berorientasi pada hafalan teks semata, sehingga tidak merangsang santri untuk berdiskusi. Cabang ilmu agama yang diajarkan yaitu hadis dan mustolah hadis, fikih dan usul fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu mantik, dan juga ilmu bahasa Arab. Hal ini berlangsung hingga awal abad ke-20. Adapun keterkaitan Muhammadiyah dengan dunia pendidikan terasa begitu spesial dan juga unik, di mana di satu sisi Muhammadiyah bukanlah gerakan pendidikan, akan tetapi manifestasi gerakannya yang paling menonjol dan mengakar justru bidang pendidikan. Secara normatif, konseptual, identitas atau ciri khas Muhammadiyah dialamatkan pada gerakan Islam, gerakan dakwah, dan juga gerakan tajdid. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah agama modern bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada Desember 1911, yang merupakan cikal bakal atau embrio pendidikan Muhammadiyah di kemudian hari. Kehadiran sekolah agama modern inilah yang kemudian menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi modern sebagai payung untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan sekolah agama modern yang baru didirikannya itu. Sehingga pada tahun 1912 berdirilah organisasi modern bernama Muhammadiyah. Berdasarkan rentetan peristiwa historis di atas, dapat kita ketahui bahwa kelahiran Persyarikatan Muhammadiyah didorong oleh kebutuhan dan juga terinspirasi untuk dapat mengembangkan tata kelola pendidikan yang baik dan berkelanjutan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ketika mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang terorganisasi secara modern itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah berpikir visioner, antisipatoris, yang merupakan aktualisasi dari kesadaran bahwa amal soleh atau amal yang berkualitas niscaya terus mengalir dan berkelanjutan, atau amal jariah, atau juga yang disebut dengan amal yang tidak terputus meski yang bersangkutan meninggal dunia. Adapun cita-cita pendidikan Muhammadiyah, yaitu gerakan pembaruan pendidikan di Indonesia bermula di Minangkabau, Sumatera Barat, yang adalah berkelanjutan dan perluasan daripada organisasi pendidikan. Kemudian pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia sehingga kebangkitan Islam semakin berkembang dalam bentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan. Menurut Az-Yumardi tahun 2020. Menurut Az-Yumardi tahun 2002. Sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengkomunikasikan pesan dakwahnya dengan menanamkan khazanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hanaya Caesarlita. Kepada Mbak Hanaya, kami persilakan. Secara umum dapat dipastikan bahwa ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tetap dipertahankan sampai saat ini yaitu dimasukkannya mata pelajaran AIKA atau Ismuba di semua lembaga pendidikan formal milik Muhammadiyah.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya Muhammadiyah supaya setiap individu senantiasa menyadari bahwa ia diciptakan Allah untuk berbakti kepadanya. Usaha Muhammadiyah dalam mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi hidup dan kehidupan segenap manusia jika disampaikan dengan cara modern. Dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, "Wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu sekalian tidak akan sanggup melakukannya melainkan dengan kekuatan." Hal tersebut tertera dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Muhammadiyah konsekuen untuk mencetak elit muslim yang terdidik lewat jalur pendidikan. Adapun beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah, yang pertama tipe mu'alimin atau mu'alimat di Yogyakarta berupa pondok pesantren, yang kedua tipe madrasah berupa ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Lalu yang ketiga ada tipe sekolah yaitu berupa TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, ST, politeknik, dan akademi. Yang keempat ada madrasah diniyah dan lain-lain. Orientasi pembaharuan di bidang pendidikan menjadi prioritas yang utama yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah untuk mencetak peserta didik atau lulusan sekolah Muhammadiyah yang memiliki jiwa tauhid yang murni, beribadah hanya kepada Allah, berbakti kepada orang tua serta bersikap baik terhadap kerabat, memiliki akhlak yang mulia, berpengetahuan luas serta memiliki kecakapan, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah diwajibkan memasukkan mata pelajaran Islam kemuhammadiyahan sebagai bagian integral dari kurikulum dengan harapan dapat mempengaruhi karakter para peserta didik baik selama proses pendidikan berlangsung, terlebih setelah mereka lulus. Secara teoretik, ada 3 alasan mengapa pendidikan AIK perlu diajarkan. Yang pertama, mempelajari AIK pada dasarnya agar menjadi bangsa Indonesia yang beragama Islam dan mempunyai alam pikiran yang modern, tajdid, dan dinamis. Yang kedua, memperkenalkan alam pikiran tajdid dan diharapkan peserta didik dapat tersentuh dan sekaligus mengamalkannya. Yang ketiga, perlunya etika atau akhlak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dalam tinjauan sosiohistoris, tujuan pendidikan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari dinamika kebangsaan. Secara garis besar, perkembangan atau dinamika tujuan pendidikan Muhammadiyah dapat dipilah menjadi 2 zaman, yaitu era pra-perumusan dan era perumusan formal. Di era pra-perumusan, tujuan pendidikan sudah ada, namun belum dirumuskan secara eksplisit dan formal, karena tujuan persyarikatan masih menyatu dengan tujuan pendidikannya, dan penjelasan langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menjadi petunjuk ke arah mana orientasi tujuan pendidikan Muhammadiyah. Dengan kata lain, pada era pra-perumusan tujuan pendidikan sudah ada, hanya saja belum dirumuskan secara formal dan eksplisit. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan yaitu dadio Kiai sing kemajuan lan aja kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih yaitu, jadilah ulama yang berkemajuan dan tidak kenal lelah bekerja atau beramal bagi Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kata-kata Kiai Dahlan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah menurutnya adalah untuk mewujudkan dan menumbuhkan manusia religius, orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, sekaligus di mana secara individual seluruh potensi atau fitrahnya tumbuh optimal sehingga bisa menjadi pribadi yang cerdas, intelijen, yaitu pribadi yang bersedia berjuang atau bekerja untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan, menggerakkan ke arah kemajuan atau progres. Dengan demikian, secara singkat, kiai berkemajuan adalah ulama yang bersedia terlibat dan mampu
memecahkan permasalahan sosial dan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah. Islam sinkretik diawali kebudayaan Jawa yang kejawen, sementara Islam tradisional diwakili oleh kiai dan santri di daerah pedesaan. Karakteristik pendidikan Muhammadiyah berwujud nilai batin dan cara atau teknik baru yang tetap memenuhi tuntutan zaman dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Untuk memurnikan ajaran Islam, yang membedakan sekolah Muhammadiyah dengan sekolah bukan Muhammadiyah adalah pendidikan watak dan penghayatan Islam murni, ilmu-ilmu membantu serta kemuhammadiyahan. Lalu, tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah terwujudnya manusia muslim, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dan juga negara. Manusia muslim menggambarkan hidup manusia ditunjukkan yaitu dengan mengagungkan nama Allah, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, dan juga ditunjukkan kepada pembentukan individu yang seimbang antara perkembangan rohani dan juga jasmani. Selanjutnya yaitu berguna bagi masyarakat dan negara merupakan penegasan bahwa lulusan pendidikan Muhammadiyah sanggup beramal sosial demi pembangunan masyarakat yang rahmatan lil alamin, baladatun tahibatun warabun kafur, yaitu memberi manfaat bagi yang lain sejalan dengan fungsi agama, rahmat bagi kehidupan dan bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu misi pendidikan Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengamalkan ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah, mempercerah harapan masa datang dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan misi amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah berusaha meningkatkan peran pendidikan sebagai alat fungsi dakwah, pembibitan kader, penyaluran gerak amal, usaha, dan juga pengembangan intelektualisme dan partisipasi aktif Muhammadiyah terhadap masyarakat dan juga negara. Pendidikan Muhammadiyah merupakan bagian yang terintegrasi dengan gerakan Muhammadiyah dan telah berusaha sepanjang umur Muhammadiyah jika diukur dari berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yaitu pada tanggal 1 Desember 1911. Pendidikan Muhammadiyah berumur lebih tua ketimbang organisasi menurut Adibaya Darban tahun 2002 volume 13. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari sekolah kegiatan Kiai dalam menjelaskan ajaran Islam yang dikembangkan Kiai Ahmad Dahlan secara informal dalam penjelasan yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Sekian presentasi dari kelompok 9 yang membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.